Pecah ban truk muatan besi tua terguling timpa ruko di Balikpapan. Diduga korupsi dengan kerugian negara 15 miliar rupiah, 4 pejabat PDAM Barito Kuala ditangkap Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Diduga layani pelangsir atau pengecer, sebuah SPBU di Banjarmasin diskorsing berupa penghentian penjualan Pertalite. 80 ekor tukik atau anak penyu lekang dilepas liarkan ke habitat aslinya di Balikpapan. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Pagi edisi hari ini 1 Juli 2026. Anda bersama saya, Petronia Layani. Tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, sebuah truk bermuatan besi tua terguling di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat truk mengalami pecah ban sehingga muatan besi tua menimpa ruko 3 pintu milik warga. Peristiwa kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Marsma RI Wahyudi, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan pada Senin dini hari. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2.30 WITA saat pemilik ruko Handoko tengah beristirahat. Diduga kuat kecelakaan dipicu oleh ban belakang truk pecah saat melintas hingga hilang kendali. Pemilik ruko sempat terjebak di dalam bangunan karena akses keluar tertutup tumpukan besi. Beruntung pemilik ruko berhasil selamat tanpa luka setelah merayap keluar melalui celah reruntuhan. Jam 2:30. Bapak posisi di dalam. Jadi pas Iya, dia meledak di sana tau. Begitu aku ngintip, langsung berat situ. Jadi aku mundur nganu kaca posisi jenengan di mana? di kamar. Begitu ada dengar meledak kan, korbannya itu kan meledak. Itu sudah tidur apa belum? Sudah tidur, meledak, terkejut, bangun aku melihat dari kaca kan. Langsung pas. Meski tidak ada korban jiwa, namun bagian depan ruko dan atap mengalami kerusakan parah. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saya kebetulan anak ada yang ngumpul ke rumah, jemput saya sekitar jam 3:30 kurang, mereka jemput saya. Kemudian saya naik ke atas ini, evakuasi dapat datang bantuan sekitar jam 4. Ini toko apa, Bu? Toko apa? Jual safety, Mas. Jual safety. Oh, alat-alat safety. Ya. Saat ini pemilik ruko dan sopir truk telah melakukan komunikasi terkait proses ganti rugi atas kerusakan bangunan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sorotan selanjutnya, akibat kapal penarik mati mesin, sebuah kapal tongkang muatan pupuk larut hingga menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Pasca insiden ini, nakoda dan pemilik kapal diperiksa oleh penyidik kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan. Peristiwa bermula saat dua kapal yakni Anissa 01 dan Mutiara Zamzam menarik tongkang muatan pupuk melintasi kolong jembatan Mahakam Ulu di Sungai Mahakam, Samarinda pada Minggu siang 28 Juni. Saat itu kapal Mutiara Zamzam mati mesin. Akibat beban yang terlalu berat, tongkang lintas kapuas bermuatan pupuk larut dan menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu. Kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Samarinda telah memanggil nahkoda dan pemilik kapal untuk diperiksa penyidik KSOP apakah ada dugaan pelanggaran pada Senin sore. Dugaan pelanggaran yang diperiksa mulai dari kriteria 2 kapal kayu yang menarik hingga dugaan kelalaian. Kapal tongkang tersebut kini ditahan selama proses penyidikan. Ini sementara kita pemeriksaan BAT, nakoda kapal dan pemilik kapal, nanti kita simpulkan pelanggarannya. Jadi rencananya dia mau ke atas mau bongkar. Untuk sementara lokasi pembongkarannya kita belum copy pasti ya. Dapat juga kami sampaikan bahwa sementara kapal yang sudah diamankan itu ditambatkan di posisi sementara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan untuk sementara kapal belum bisa dilayani. Yang juga jadi sorotan,
4 pejabat perusahaan daerah air minum Kabupaten Barito Kuala diciduk tim Kejaksaan Negeri usai berulang kali mangkir dari panggilan penyidik. Keempatnya kini berstatus tersangka dalam kasus tindak korupsi dengan kerugian negara mencapai 15 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Barito Kuala menangkap 3 pejabat PDAM Barito Kuala berinisial N, DJ, dan SND usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak korupsi. Ketiganya ditangkap saat sedang berkumpul di salah satu lokasi di Marabahan, Barito Kuala. Tanpa perlawanan, ketiga pun langsung dibawa ke mobil tahanan. Pada saat bersamaan di lokasi berbeda, tersangka SMD selaku mantan Direktur Utama PDAM Barito Kuala periode 2016-2020 ditangkap petugas Kejari di kediamannya, Handil Bakti, Barito Kuala. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Andrianto Budi bilang, penangkapan paksa ini dilakukan usai para tersangka tak penuhi panggilan pemeriksaan secara berturut-turut dan bertindak tidak kooperatif. Upaya paksa ini terpaksa dilakukan setelah para tersangka berturut-turut mangkir dan tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan secara patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan berbagai alasan, keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola keuangan pada PDAM Kabupaten Barito Kuala untuk tahun buku 2014 sampai dengan 2025. Keempat tersangka ini diduga tak pernah menyetorkan dana pembayaran air pelanggan ke rekening PDAM tahun buku 2014 hingga 2025. Dana ini justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya kerugian negara tercatat mencapai 15 miliar rupiah. Usai penangkapan, para tersangka langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin selama 20 hari guna proses penyidikan lebih lanjut. Saida Aisyah, Kompas TV, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kita ke berita berikutnya. 3 buah rumah pribadi dan 4 buah rumah petak di kawasan padat penduduk Jalan Antasan Kecil Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan terbakar Selasa pagi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting kabel listrik di bagian atas rumah. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di kota Banjarmasin. Kali ini menghanguskan 3 buah rumah warga dan 4 buah rumah petak di Gang Pelangi, Jalan Antasan Kecil Timur. Warga menyebut api bermula dari aliran kabel listrik di atas sebuah rumah. Api membesar dan menjalar ke loteng hingga tak lagi dapat diatasi oleh warga sekitar. Selain jadi tempat tinggal, bangunan yang terbakar juga jadi toko fotokopi. Mulai dari barang elektronik hingga tumpukan berkas di dalamnya hangus terbakar. Listrik itu adalah Pak, di sini ada nih Pak. Jadi tunggulnya ada rumah, ada loteng kan. Nah bahigan sampai kayak ini kan. Mericik pas sudah mericik itu kan lo apa tuh apinya melalak ke loteng. Di jalan. Jalan. Di kabel. Lantaran sudah besar dulu kan apa kayak meladum lah. Bangunan rumah dan aliran kabel listrik sudah cukup tua, ditambah bangunan rumah di sekitar lokasi didominasi berbahan kayu, membuat api cepat menjalar ke bagian rumah lainnya. Saat kejadian terdengar 2 kali bunyi ledakan, diduga dari tabung gas atau barang elektronik lainnya. Diketahui ada ledakan nggak Pak? Ada 2 kali ledakannya. Di mungkin lampu apa kayaknya. Oh, ledakannya itu di daerah mana Di daerah rumah yang terjadinya ya. 2 kali pala itu keras suaranya Pak? Cukupan sampai ke seberang. Usai pemadaman, rumah yang terbakar langsung dipasangi garis polisi untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Nurul Iman Mahat Ba'abut Banjarbaru, Kalimantan Selatan kembali berjalan normal usai peristiwa kebakaran beberapa waktu lalu. Saat ini pihak pesantren fokus pada optimalisasi ruang darurat agar proses pendidikan para santri tidak terganggu. Pasca musibah kebakaran yang menghanguskan 3 kamar santri pada 3 Juni lalu, pemulihan internal di Pondok Pesantren Nurul Iman Mahat Ba'abut, Kelurahan Loktabat Selatan, Banjarbaru terus dimaksimalkan. Pengurus pesantren pastikan aktivitas harian tetap berjalan. Karena ruangan yang terdampak untuk sementara waktu tidak dapat digunakan, pihak pesantren memanfaatkan area masjid dan lantai 3 bangunan sebagai ruang belajar dan kamar. Penyesuaian ini dilakukan agar para santri tetap bisa belajar dengan nyaman. Kemudian kondisikan, jadi untuk kebakaran itu lantai 2 yang kemudian tidak bisa dipakai. Dan
kita ada lantai 3. Jadi untuk sementara ini kita fungsikan di lantai 3. Kemudian belajar di lantai dasar ini sama, kemudian di musola. Upaya pemulihan juga didukung Polres Banjarbaru yang menyalurkan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumsi para santri selama masa transisi penataan fasilitas. Ya mungkin kemarin sudah kita monitor ya bahwasanya kemarin ada kejadian kebakaran, tapi karena berkat kerjasama, koordinasi, kolaborasi yang cepat, jadi penanganan kebakaran itu bisa cepat tertangani dan sekarang sudah kegiatan-kegiatan di Ponpes ini bisa kembali normal. Koordinasi dan penanganan yang cepat sejak awal kejadian membuat penyebaran titik api berhasil dilokalisir sehingga tidak meluas ke bangunan utama lain. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Diduga diserang buaya, seekor lumba-lumba terdampar di pantai Balikpapan. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, diduga usai diserang buaya air asin, seekor lumba-lumba jantan dengan tubuh penuh luka ditemukan warga terdampar di bibir pantai Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski warga setempat sempat mencoba menyelamatkan, namun nyawa lumba-lumba itu tidak tertolong. Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga di pantai Tanjung Bayur, Kecamatan Balikpapan Timur, digegerkan temuan seekor lumba-lumba dengan tubuh penuh luka terdampar di bibir pantai sekitar pukul 8 Minggu malam 28 Juni. Saat pertama kali ditemukan, tubuh lumba-lumba mengalami luka serius, diantaranya luka pada bagian ekor yang hanya tersisa separuh, serta sejumlah luka menganga lainnya di bagian badan dan siripnya. Ketua RT setempat Sri Hartini menyebut, usai menerima laporan, sejumlah warga bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas setempat beramai-ramai mencoba memberikan pertolongan dengan cara memindahkan tubuhnya ke dekat air laut dengan harapan lumba-lumba bisa segera kembali ke habitatnya. Namun nahas nyawanya tidak tertolong. Akhirnya kita lapor ke Pak Babinsa, Pak. Terus habis itu nggak lama Pak Babinsa datang, kita evakuasi di lapangan. Setelah itu kita telepon tunggu dulu dari Dinas Perikanan. Akhirnya dari Dinas Perikanan kita kalau masih ada nyawanya kita suruh bawa ke tengah biar tidak dangkal gitu, nah Pak. Dapat air gitu, mungkin ke habitatnya lagi dikembalikan gitu. Sekalinya setelah dibawa ke tengah sudah mati. Lumba-lumba dengan panjang tubuh sekitar 2 meter dan bobot sekitar 100 kg ini kemudian dievakuasi ke tepi pantai untuk kemudian dikubur agar bangkainya tak mencemari pantai. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke berita soal polisi akhirnya menetapkan 1 tersangka kasus penipuan lomba lari half marathon di Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa siang. Tersangka berinisial NO, seorang ibu yang berkedok IO penyelenggara kegiatan. Pelaku dugaan penipuan lomba lari di Samarinda akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku merupakan seorang ibu berinisial NO yang berkedok sebagai penyelenggara kegiatan. Dalam kasus tersebut, 1.700 pelari gagal mengikuti Samarinda Half Marathon yang rencananya digelar pada 20 Juni 2026 lalu. Padahal pelaku sudah menerima dana pendaftaran sekitar 480 juta rupiah dan sudah digunakan separuh untuk agenda seperti pembelian baju. Tersangka diduga menggelapkan dana pendaftaran sekitar 280 juta rupiah. Diduga dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi hingga acara batal. Alasan lainnya karena biaya kegiatan meningkat hingga izin kegiatan tidak keluar. Untuk proses perizinan, ya kita sudah koordinasi, Satreskrim sudah koordinasi dengan Sat Intokam, belum ada pengajuan proses perizinan dari yang bersangkutan untuk melaksanakan event Samarinda Half Marathon ini. Sementara untuk beberapa pihak lain, tadi terkait dengan suami ataupun para pihak-pihak yang sedang sekarang kita lakukan proses pemeriksaan, kita masih terus mendalami sehingga proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang ditetapkan oleh rekan-rekan penyidik. Karena alasan kemanusiaan sedang hamil muda, tersangka tidak ditahan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal 5 tahun penjara.
Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Berita lainnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat merilis hasil pengungkapan kasus selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari sejumlah kasus yang diungkap, pencurian jadi yang paling dominan. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Satuan Reserse Kriminal Jajaran Polda Kalbar menerima 1.111 laporan polisi dengan 816 kasus berhasil diselesaikan. Kasus yang paling dominan yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, penggelapan, pencurian kendaraan bermotor, dan penipuan. Untuk menekan kejahatan, Polda Kalbar mengaktifkan kembali Unit Reaksi Cepat atau URC sejak 21 Mei 2026 khusus menangani kejahatan 3C. Hingga saat ini URC mengungkap 103 kasus dan menangkap 147 tersangka. Polisi juga menyita berbagai barang bukti termasuk kendaraan bermotor, telepon genggam, hasil pertanian, material bangunan, dan barang berharga lainnya. Rata-rata motif pelaku adalah ekonomi, membeli narkoba, dan judi online. Selama periode tersebut, Ditreskrim Umum dan Satreskrim Polres Jajaran telah menerima sejumlah 1.111 laporan polisi. Dan hingga saat ini telah berhasil menyelesaikan 816 laporan polisi. Capaian ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan kepastian hukum serta pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain mengamankan para pelaku, penyidik juga berhasil menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan, antara lain kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Polda Kalbar menegaskan akan terus meningkatkan pengungkapan kasus dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diimbau segera melapor jika mengalami tindak kejahatan. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan merilis hasil pengungkapan kasus kriminalitas selama 6 bulan terakhir. Kasus menonjol yang menjadi perhatian publik, yakni kasus pembunuhan seorang ustazah di wilayah Banjarbaru. Dari ratusan kasus yang diungkap selama 6 bulan terakhir, Polda Kalsel menangkap 211 tersangka yang terdiri dari 207 laki-laki dan 4 perempuan dari total 153 laporan polisi. Barang bukti yang disita diantaranya 11 unit meteran air PDAM, 5 unit sepeda motor, uang tunai, dan senjata tajam jenis celurit yang diduga kuat digunakan untuk aksi tawuran. Kasus menonjol yang menjadi perhatian publik yakni kasus pembunuhan seorang ustazah bernama Hasanah di wilayah Banjarbaru. Premanisme tadi yang disampaikan itu, kemudian kasus pencurian ada, kemudian yang menonjol pembunuhan ustazah yang di Banjarbaru. Pengungkapan kasus oleh Ditreskrimum Polda Kalsel bersama Polres Jajaran ini merupakan wujud komitmen nyata memberantas tuntas kasus pencurian dan premanisme. Polisi juga sangat berharap peran aktif masyarakat. Dan bagi masyarakat bila menemukan atau mengalami atau mungkin melihat ada yang tidak pidana terkait dengan premanisme, curas-curas, jangan segan-segan untuk melapor ke kepolisian. Kita punya call center-nya 110, itu gratis dan bebas pulsa. Polda juga mengimbau masyarakat yang mengetahui, melihat, atau menjadi korban tindak pidana untuk tidak segan melapor melalui layanan call center 110 yang bersifat bebas pulsa atau gratis. Informasi cepat dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus kejahatan. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke berita selanjutnya. Penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Banjarmasin dihentikan sementara waktu. Skorsing ini diduga akibat SPBU melayani pelangsir Pertalite. Pengguna BBM jenis Pertalite memutar balik kendaraan usai mengetahui jalur Pertalite terpasang spanduk yang bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina Patraniaga. Spanduk dan garis pembatas yang terpasang tepat di depan jalur Pertalite menandai penjualan BBM di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Banjarmasin tak dapat dilakukan. Operator SPBU bilang penutupan jalur pengisian Pertalite terjadi sejak Sabtu pagi 27 Juni bertepatan dengan stok Pertalite sedang habis. Mulai hari Sabtu. Mulai hari Sabtu. Katanya tuh karena apa, Bang? Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan. Suplai Pertalite-nya. Ya kan suplainya kan lagi. Jadi kan kalau lagi isi kan suplai dari pertama dihentikan. Ini ditutup oleh
pihak siapa Bang? Dari Pertamina. Pertamina yang Sumawa. Iya Anggi. Dan kebetulan bertugas di mana biasanya Bang? Iya Anggi, di Pertalite sama di Turbo. Salah satu pembeli yang hendak memasuki jalur Pertalite mengaku kaget dan harus membeli BBM jenis Pertalite di SPBU lainnya. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu loh kerja di Mbak. Bacaannya tuh? Bacaannya apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah kayak gitu lalu kerja di. Tahu Mbak ya baru yang di sini? Tahu kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh. Jadi baru tahu lah. Baru tahu. Diduga penutupan layanan Pertalite tersebut lantaran SPBU terkena skorsing akibat menerima pelangsir atau pengecer. Sementara untuk aktivitas penjualan BBM jenis lainnya masih berjalan normal. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya 998 pendaftar rebutkan 396 kursi di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Pengumuman sistem penerimaan murid baru tingkat SMA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah dilakukan. Di SMA Negeri 5, pendaftar hampir mencapai 1.000 orang, sementara daya tampung hanya 396 siswa. SMA Negeri 5 Banjarmasin ramai dipadati sejumlah calon siswa dan para orang tua. Mereka datang untuk memastikan kelulusan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB lewat papan pengumuman di depan sekolah. Tahun ini animo pendaftar mencapai 998 calon siswa. Namun karena daya tampung terbatas, pihak sekolah hanya menerima 396 siswa melalui 4 jalur seleksi. Menariknya, tahun ini terjadi pergeseran tren di mana pendaftar tidak lagi didominasi sekolah penyangga, melainkan mulai diserbu oleh lulusan SMP favorit kota seperti SMP 1, 2, 6, dan SMP 7 Banjarmasin. Di SMA 5 Banjarmasin tidak lagi hanya dari SMP penyangga seperti SMP 24, tetapi sudah mampu merambah sampai SMP 1, SMP 2, SMP 6, SMP 7. Itu termasuk SMP 26 juga banyak yang sudah menentukan pilihannya untuk masuk di SMA Negeri Banjarmasin. Dan mereka ini adalah anak-anak yang berprestasi. Sementara calon siswa yang berhasil lolos mengaku bersyukur karena bisa bersekolah tak jauh dari rumahnya. Lega sih, alhamdulillah sudah lolos. Habis ini mau persiapan beli baju buat masuk ke SMA. Proses daftar ulang bagi siswa yang lolos seleksi akan dibuka pada tanggal 1 hingga 3 Juli dan pihak sekolah menegaskan proses daftar ulang ini gratis atau tanpa biaya apapun. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Warga serbu bazar semarak semesta buku Gramedia di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Ribuan judul buku ditawarkan dengan diskon hingga 70% sekaligus mendorong minat baca masyarakat. Semarak semesta buku dalam rangka hari ulang tahun ke-56 Gramedia diresmikan langsung oleh Bunda Literasi Kalimantan Selatan, Fatul Janah Muhyiddin, di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel pada Sabtu pagi 27 Juni. Bunda Literasi Kalsel ajak generasi muda meramaikan kegiatan ini guna meningkatkan literasi. Anak sekolah dan mahasiswa kunjungi dan hadiri semesta buku pada sepekan ini di depan kantor perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan selama sepekan atau 9 hari. Semarak Semesta Buku ini menawarkan berbagai diskon menarik dari potongan harga 20% hingga 70% sehingga membuat banyak warga dapat membeli lebih dari satu buku. Betul, sesuai dengan tagline atau juga harapan daripada Dinas Perpustakaan Palnam ya, untuk juga peningkatan literasi, akhirnya kami juga bersepakat ini kolaborasi yang juga pas sekali karena momentumnya juga back to school. Jadi harapannya orang berlibur sekolah itu juga datangnya ke Perpustakaan Palnam untuk menikmati semesta buku. Warga yang gemar membaca pun tak hanya tertarik karena diskon berlimpah, namun terkesan dengan beragamnya aneka buku terkini yang ditawarkan. Emang suka ngebaca apalagi novel gitu.
sama promonya sih. Oh, promonya. Menurut Pian sendiri promonya seperti apa nanti? Promonya banyak, terus juga murah gitu Kak jadinya bukunya. Semarak Semesta Buku di Banjarmasin dengan beragam buku murah berlangsung hingga 5 Juli 2026. Nah, jika Anda hobi membaca, jangan lewatkan momentum menguatkan budaya literasi di Kalsel ini. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, pergerakan penumpang di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru, Kalimantan Selatan tercatat sempat menurun tajam dalam 1 bulan terakhir. Pada musim libur sekolah ini, pergerakan jumlah penumpang kembali meningkat meski tak signifikan. Setelah beberapa waktu lalu, jumlah penumpang Bandara Syamsuddin Nur anjlok hanya 3.000 penumpang per hari, kini kembali normal di sekitaran 6.000 penumpang seiring memasuki masa liburan sekolah. Pihak manajemen bandara menyebut penurunan itu dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, terutama lonjakan harga bahan bakar pesawat, serta menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat. Bahkan berdasarkan pantauan harian, jumlah penumpang kini berada di angka 7.000 orang per hari. Rendahnya itu yang kalau normal-normal di tahun sebelumnya itu kita at minimum itu di dalam sehari itu 6.000 penumpang datang dan pergi. Kita di periode yang di beberapa saat yang lalu itu bisa mencapai hanya di 3.000. Nah, artinya itu kan penurunannya cukup signifikan. Nah, kalau ditanya apakah ada lonjakan di jelang musim liburan ini, ya kami melihat ada tren naik, tapi nggak banyak. Seorang penumpang yang akan kembali ke Makassar usai berlibur di Banjarmasin, Siti Nurhada mengaku mendapat tiket pesawat dengan harga yang cukup tinggi, yakni 1,8 juta rupiah. Siti terpaksa menggunakan moda transportasi udara karena kehabisan tiket kapal laut. Untuk acara pernikahan kemenaker kami. Beli tiketnya jauh-jauh hari Kak Bu atau seperti apa? Ya, 2 hari sebelum berangkat. Dapatnya cukup mahal atau gimana? Ya mahal, agak mahal ya lumayan. Berapa Bu harga tiketnya? Ya 1,8. Kan naik kapal laut ke sini, pas mau balik pesawatnya nggak ada. Warga berharap kondisi ekonomi kembali pulih sehingga harga tiket pesawat dan keperluan sehari-hari tidak terus melonjak. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke Kalimantan Barat. Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah resmi melayani ekspor perdana menggunakan peti kemas. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat konektivitas logistik nasional, meningkatkan daya saing ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Terminal Kijing memulai layanan ekspor peti kemas perdana menggunakan kapal milik PT Pulau Laut Line. Sebanyak 180 peti kemas diekspor dengan muatan alumina, produk olahan kelapa, dan minyak olahan menuju Malaysia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Bupati Mempawah Erlina bilang beroperasinya layanan ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, dan mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Mempawah. Mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Pelindo dan juga kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini kita satu lagi kegiatan di pelabuhan ini, yaitu tak kalah penting hari ini adalah peluncuran pertama ekspor perdana, yaitu peti kemas, yang mana kita ketahui bahwa total daripada keberangkatan ini sebanyak lebih kurang sekitar 25 miliar. Ya betul ya Pak? Ya mudah-mudahan ini kita ekspor langsung ke Malaysia sementara ini Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita langsung dari Kijing langsung ke Asia ya, ke China, ke Jepang, Korea. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai optimalisasi terminal Kijing melalui layanan ekspor peti kemas tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat hubungan perdagangan dengan berbagai negara tujuan ekspor. Pas keberangkatan peti kemas ya, ekspor pertama ke tujuan Malaysia. Ini kita melepas dan mudah-mudahan lepasan perdana ini juga ya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah lebih signifikan lagi ya. Dan kita berharap juga kepada masyarakat Kabupaten Mempawah untuk dapat mendukung kegiatan ini ya, dan nantinya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi ya untuk masyarakat setempat. Sementara itu, Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia Persero, Farid Padang menyebut
Pelindo akan terus meningkatkan layanan Terminal Kijing dengan menambah volume dan jenis komoditas ekspor, baik curah kering maupun curah cair. Hari ini kami dengan Bapak Gubernur, dengan Ibu Bupati di Terminal Kijing Mempawai melaksanakan ekspor perdana dengan pelayaran PT Pulau Laut dengan jumlah kontainer 180 kontainer terdiri dari produk alumina dan produk kokonat dan minyak olahan. Semuanya dikirim ke pasir gudang Malaysia. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Gubernur, kedepannya kami akan menyiapkan kapal SITC, kapal Mars lain, pelayaran besar juga untuk membawa langsung dengan kapal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pelindo berkomitmen terus mengembangkan Terminal Kijing melalui peningkatan fasilitas, penambahan kapal, dan pembangunan akses jalan agar menjadi gerbang ekspor-impor dan pusat logistik strategis yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Samsul Hardi, Kompas TV, Mempawah, Kalimantan Barat. Masih dari Kalimantan Barat, peluang ekspor langsung dari Kalimantan Barat melalui Bandara Internasional Supadio semakin terbuka setelah bandara ini berstatus internasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong para pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan ekspor daerah. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan, Pemprov Kalbar akan menjajaki ekspor melalui Bandara Internasional Supadio. Menurutnya, dengan status bandara internasional, Kalimantan Barat memiliki peluang lebih besar memasarkan komoditas unggulan ke berbagai negara. Hasil laut seperti ikan dan udang menjadi salah satu komoditas yang berpotensi diekspor ke Singapura. Gubernur juga mendorong para pengusaha segera mempersiapkan diri memanfaatkan peluang tersebut. Dari Pak Minggu Setia membawa mengatakan ada kemungkinan nanti kita menjajaki ekspor impor ya. Ekspor impor ya istilahnya apa? Saat yang bawa itu Pak kargo ya, kargo. Nah, jadi saya sampaikan. Nah, kita sumber daya alam kita cukup banyak di sini. Mungkin ada peluang kita ya pengusaha-pengusaha di perikanan dan sebagainya untuk bisa mempersiapkan diri. Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Maya Damayanti menyebut, ekspor melalui Bandara Supadio sangat memungkinkan dilakukan karena telah memiliki terminal kargo dengan kapasitas mencapai 40.000 ton per tahun. Pertumbuhan volume kargo juga terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini Bandara Supadio juga sudah memiliki terminal kargo yang cukup besar, kapasitasnya juga lumayan besar, sekitar 40.000 ton per tahun, dan saat ini masih ada kapasitasnya. Dan cukup alhamdulillah juga memang perkembangan kargo di Bandara Supadio juga terus meningkat dari tahun ke tahun, dan juga termasuk pertumbuhan kargo yang tertinggi juga di Indonesia. Seperti itu. Jadi dengan adanya potensi kargo internasional ini tentunya kami sangat mendukung, dan juga kami menyiapkan juga fasilitas-fasilitas yang mendukung hal tersebut. Keberadaan kargo internasional diharapkan memberikan nilai tambah bagi pengembangan layanan kargo dan pertumbuhan ekonomi daerah. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara mahasiswa Universitas Mula Warman bangun desa digital. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Saudara, reformasi penegakan hukum kini tidak hanya berfokus pada sidang peradilan, melainkan jalur damai atau mediasi. Karena itu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melakukan uji sahih akademis di kampus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagai persiapan operasional Pusat Penyelesaian Sengketa Adiaksa Chambers. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM mencatat sejarah sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang dipilih oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan academic engagement. Agenda ini merupakan langkah awal persiapan operasional Adiaksa Chambers, sebuah wadah representatif untuk mediasi dan arbitrase atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menghadirkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Sesuai undang-undang, Adiaksa Chambers akan memprioritaskan mediasi jika terjadi sengketa antar BUMN.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna menargetkan revitalisasi gedung rampung pada akhir tahun 2026 sehingga siap beroperasi pada tahun 2027 mendatang. Jadi Agiatar Chambers itu bukan tempat semacam pengadilan ya, tapi adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Jadi seperti mediasi, arbitrase. Karena selama ini negara belum mengelola. Indonesia belum pernah mempunyai tempat yang representatif untuk melaksanakan mediasi, arbitrase ataupun kegiatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam konteks keindonesiaan. Pelibatan akademisi diharapkan dapat memberikan dukungan secara ilmiah terhadap kinerja Adiaksa Chambers. ULM menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan yang diberikan, sekaligus melibatkan langsung dosen dan pakar dari ULM sebagai narasumber. Terima kasih yang tak terhingga karena telah memilih Universitas Lambung Mangkurat sebagai tempat pelaksanaan pertama untuk academic engagement dan sekaligus melibatkan para akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat sebagai narasumber dalam kegiatan academic engagement pada hari ini. Melalui uji sahih akademis yang matang, jalur alternatif ini diharapkan dapat mengurangi beban di meja hijau. Langkah ini sekaligus menjadi rekam jejak penting dalam membuka babak baru tata kelola hukum di Indonesia yang lebih progresif. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya. Sekelompok mahasiswa Universitas Mula Warman menggelar pelatihan digital media sosial hingga pengelolaan finansial masyarakat di Desa Bunga Putih, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penguatan literasi digital menjadi kebutuhan penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himaksi FISIP Universitas Mula Warman melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tema program ini tentang literasi digital, pengelolaan media sosial, hingga edukasi finansial bagi masyarakat. Dalam program ini, warga mendapat sosialisasi tentang penipuan digital dan hoaks, serta dibekali keterampilan membuat konten, editing video, dan digital branding untuk mempromosikan potensi desa. Kebersamaan dengan warga juga diperkuat melalui gotong royong hingga pendataan titik-titik strategis desa ke Google Maps agar lebih mudah diakses masyarakat luas. Program ini menjadi bukti bahwa ilmu yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan saya untuk mahasiswa-mahasiswa terkhususnya ilmu komunikasi, sekiranya ilmu-ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan bisa dibawa dan disalurkan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Lagi pula ilmu yang kita dapatkan itu cukup penting dan mungkin cukup berguna kepada orang-orang yang di luar sana. Kepala Desa Bunga Putih turut mengapresiasi kegiatan mahasiswa. Kolaborasi ini dinilai memberikan dampak positif baik dalam peningkatan pengetahuan maupun penguatan semangat gotong royong di tingkat desa. Ini atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya selama 3 tahun ini, betul-betul membantu masyarakat kami dan anak-anak kami ya terkait dengan pendidikan dan lain-lain. Ini adalah sangat-sangat baik sekali. Himaksi FISIP Universitas Mula Warman berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat terus berlanjut agar desa-desa yang jauh dari kota lebih melek digital, mandiri, dan siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi di masa depan. Ihsanul Amin, Rizal Mustafa, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kita ke informasi menarik lainnya. Sebanyak 80 ekor tukik atau anak penyu lekang dilepas liarkan ke habitat aslinya di Pantai Damba Enggang, Borneo, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian biota laut yang dilindungi. Masyarakat peduli lingkungan bersama pemerintah Kota Balikpapan melepas liarkan 80 ekor tukik atau anak penyu lekang di pesisir Pantai Damba Enggang, Borneo. Upaya ini sebagai langkah konservasi untuk menjaga kekayaan hayati di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan, di mana penyu lekang merupakan hewan langka yang dilindungi tingkat dunia. Penyu ini kerap tersangkut jaring nelayan tangkap saat melaut untuk berburu ikan, sehingga setibanya di dermaga, penyu ini kembali dilepas liarkan ke laut oleh pengawas kelautan Kota Balikpapan.
Balikpapan ini kan sangat luar biasa sekali. Biota darat, biota laut termasuk juga di darat ya. Bukan hanya beruang madu tetapi biota yang langka di dunia ini ternyata juga ada di Balikpapan. Ya, salah satunya tukik lekang ini yang merupakan salah satu yang hewan dilindungi di dunia dan merupakan hewan langka. Artinya sudah sepatutnya juga kita bangga, dan tentunya saya mengajak kepada seluruh warga Kota Balikpapan untuk melestarikan penyu jenis lekang ini yang ternyata juga merupakan hewan yang dilindungi dan langka. Perlu diketahui saat ini terdapat 3 jenis penyu langka yang menghuni perairan Balikpapan, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Tantangan terbesar dalam pelestarian penyu adalah tingkat kesadaran manusia serta dampak pembangunan yang kurang ramah lingkungan. Di sepanjang tahun 2025 hingga 2026, pengawas perikanan DKP 3 Balikpapan menyelamatkan 65 ekor penyu, mulai dari penyu sisik, penyu hijau, hingga penyu lekang di wilayah pesisir dan Teluk Balikpapan. Penyu lekang dan penyu lain yang ada di Kota Balikpapan, Pak? Iya, kalau penyu itu banyak ya, baik di pesisir barat atau pesisir timur, khususnya Teluk Balikpapan itu banyak. Tapi yang pernah kita selamatkan itu sekitar 65. Jadi 2 penyu sisik, Eretmocheilus imbricata, terus 7 sampai 8 penyu hijau, Chironomidas, sisanya penyu lekang. Itu yang kita selamatkan, penyu yang besar. Kalau tukiknya banyak, karena dia berupa telur toh. Iya, berupa telur, jadi banyak. Ada 80, ada 100 gitu, banyak. Tapi kalau penyu besar-besar sedikit. Tantangannya apa sih Pak untuk konservasi atau melestarikan penyu sendiri? Tantangannya sebenarnya terletak pada manusia sendiri, kesadaran manusia. Ada yang pembangunan itu yang tidak ramah lingkungan, itu yang membahayakan. Tapi kalau pembangunan yang ramah lingkungan, agar supaya ekonomi itu seiring sejalan dengan lingkungan, dengan ekologi. Jadi namanya sustainable development, itu yang penting. Ada berapa jenis penyu di Balikpapan ini, Pak? Ada 3, yaitu penyu hijau, terus kemudian penyu sisik, Eretmocheilus imbricata, penyu hijau Chironomidas, dan penyu lekang Lepidocheilus olivatea. Oke. Dengan adanya upaya pelepas liaran tukik ini, pemerintah Kota Balikpapan berharap populasi penyu dapat terus terjaga sebagai salah satu ikon dan aset alam yang berharga bagi Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Peristiwa kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Marsma RI Wahyudi, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan pada Senin dini hari. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2.30 WITA saat pemilik ruko Handoko tengah beristirahat. Diduga kuat kecelakaan dipicu oleh ban belakang truk pecah saat melintas hingga hilang kendali. Pemilik ruko sempat terjebak di dalam bangunan karena akses keluar tertutup tumpukan besi. Beruntung pemilik ruko berhasil selamat tanpa luka setelah merayap keluar melalui celah reruntuhan. Jam 2:30. Bapak posisi di dalam. Jadi pas Iya, dia meledak di sana tau. Begitu aku ngintip, langsung brak gitu. Jadi aku mundur nganu kaca. Posisi jenengan di mana? Di kamar. Begitu ada dengar meledak kan. Korbannya itu kan meledak. Itu sudah tidur apa belum? Sudah tidur, meledak, terkejut, bangun aku melihat dari kaca kan. Langsung pas. Meski tidak ada korban jiwa, namun bagian depan ruko dan atap mengalami kerusakan parah. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saya kebetulan anak ada yang ngumpul ke rumah, jemput saya sekitar jam 3:30 kurang, mereka jemput saya. Kemudian saya naik ke atas ini, evakuasi dapat datang bantuan sekitar jam 4. Ini toko apa, Bu? Toko apa? Jual safety, Mas. Jual safety. Oh, alat-alat safety. Ya. Saat ini pemilik ruko dan sopir truk telah melakukan komunikasi terkait proses ganti rugi atas kerusakan bangunan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Barito Kuala menangkap 3 pejabat PDAM Barito Kuala berinisial N, DJ, dan SND usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak korupsi. Ketiganya ditangkap saat sedang berkumpul di salah satu lokasi di Marabahan, Barito Kuala. Tanpa perlawanan, ketiga pun langsung dibawa ke mobil tahanan. Pada saat bersamaan di lokasi berbeda, tersangka SMD selaku mantan Direktur Utama PDAM Barito Kuala periode 2016-2020 ditangkap petugas Kejari di kediamannya, Handil Bakti, Barito Kuala. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Andrianto Budi bilang, penangkapan paksa ini dilakukan usai para tersangka tak penuhi panggilan pemeriksaan secara berturut-turut dan bertindak tidak kooperatif. Upaya paksa ini terpaksa dilakukan setelah para tersangka berturut-turut mangkir dan tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan secara patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan berbagai alasan. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola keuangan pada PDAM Kabupaten Barito Kuala untuk tahun buku 2014 sampai dengan 2025. Keempat tersangka ini diduga tak pernah menyetorkan dana pembayaran air pelanggan ke rekening PDAM tahun buku 2014 hingga 2025. Dana ini justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya kerugian negara tercatat mencapai 15 miliar rupiah. Usai penangkapan, para tersangka langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin selama 20 hari guna proses penyidikan lebih lanjut. Saida Aisyah, Kompas TV, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pengguna BBM jenis Pertalite memutar balik kendaraan usai mengetahui jalur Pertalite terpasang spanduk yang bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina Patraniaga. Spanduk dan garis pembatas yang terpasang tepat di depan jalur Pertalite menandai penjualan BBM di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Banjarmasin tak dapat dilakukan. Operator SPBU bilang penutupan jalur pengisian Pertalite terjadi sejak Sabtu pagi 27 Juni bertepatan dengan stok Pertalite sedang habis. Mulai hari Sabtu. Mulai hari Sabtu. Katanya tuh karena apa, Bang? Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan. Suplai Pertalite-nya. Ya kan suplainya kan ada lagi. Jadi kan kalau lagi ngisi kan suplai dari pertama dihentikan. Ini ditutup oleh pihak siapa, Bang? Dari Pertamina. Pertamina yang Sumbawa. Iya, gitu. Dan kebetulan bertugas di mana biasanya, Bang? Iya, di Pertalite sini. Pertalite sama di Turbo. Salah satu pembeli yang hendak memasuki jalur Pertalite mengaku kaget dan harus membeli BBM jenis Pertalite di SPBU lainnya. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu loh kerja di Mbak. Bacanya tuh? Bacanya apa tadi? SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah kayak gitu lalu kerja di. Tahu Mbak ya baru yang di sini? Tahu kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh. Jadi baru tahu lah. Baru tahu. Diduga penutupan layanan Pertalite tersebut lantaran SPBU terkena skorsing akibat menerima pelangsir atau pengecer. Sementara untuk aktivitas penjualan BBM jenis lainnya masih berjalan normal. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat peduli lingkungan bersama pemerintah Kota Balikpapan melepas liarkan 80 ekor tukik atau anak penyu lekang di pesisir Pantai Damba Enggang, Borneo. Upaya ini sebagai langkah konservasi untuk menjaga kekayaan hayati di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan, di mana penyu lekang merupakan hewan langka yang dilindungi tingkat dunia. Penyu ini kerap tersangkut jaring nelayan tangkap saat melaut untuk berburu ikan. Sehingga setibanya di dermaga, penyu ini kembali dilepas liarkan ke laut oleh pengawas kelautan Kota Balikpapan. Balikpapan ini kan sangat luar biasa sekali. Biota darat, biota laut termasuk juga di darat ya. Bukan hanya beruang madu tetapi biota yang langka di dunia ini ternyata juga ada di Balikpapan. Ya, salah satunya tukik lekang ini yang merupakan salah satu yang hewan dilindungi di dunia dan merupakan hewan langka. Artinya sudah sepatutnya juga kita bangga dan tentunya saya mengajak kepada seluruh warga Kota Balikpapan untuk melestarikan penyu jenis lekang ini yang ternyata juga merupakan hewan yang dilindungi dan langka. Perlu diketahui saat ini terdapat 3 jenis penyu langka yang menghuni perairan Balikpapan, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Tantangan terbesar dalam pelestarian penyu adalah tingkat kesadaran manusia serta dampak pembangunan yang kurang ramah lingkungan. Di sepanjang tahun 2025 hingga 2026, pengawas perikanan DKP 3 Balikpapan menyelamatkan 65 ekor penyu, mulai dari penyu sisik, penyu hijau, hingga penyu lekang di wilayah pesisir dan Teluk Balikpapan. Penyu lekang dan penyu lain yang ada di kota Balikpapan, Pak? Iya, kalau penyu itu banyak ya, baik di pesisir barat atau pesisir timur, khususnya Teluk Balikpapan itu banyak. Tapi yang pernah kita selamatkan itu sekitar 65. Jadi 2 penyu sisik, Erythromechelis imbricata, terus 7-8 penyu hijau, Chironomidas, sisanya penyu lekang. Itu yang kita selamatkan, penyu yang besar. Kalau tukiknya banyak, karena dia berupa telur toh. Iya, berupa telur, jadi banyak. Ada 80, ada 100 gitu, banyak. Tapi kalau penyu besar-besar sedikit. Tantangannya apa sih Pak untuk konservasi atau melestarikan penyu sendiri? Tantangannya sebenarnya terletak pada manusia sendiri, kesadaran manusia. Ada yang pembangunan itu yang tidak ramah lingkungan, itu yang membahayakan. Tapi kalau pembangunan yang ramah lingkungan, agar supaya ekonomi itu seiring sejalan dengan lingkungan, dengan ekologi. Jadi namanya sustainable development, itu yang penting. Ada berapa jenis penyu di Balikpapan ini, Pak? Ada 3, yaitu penyu hijau, terus kemudian penyu sisik, Erythromechelis imbricata, penyu hijau dari Chironomidas, dan penyu lekang, Lepidosilis olivatea. Oke. Dengan adanya upaya pelepasliaran tukik ini, pemerintah Kota Balikpapan berharap populasi penyu dapat terus terjaga sebagai salah satu ikon dan aset alam yang berharga bagi Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronia Layani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.